Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan marketing plan yang digunakan oleh Kopi Tubruk Gajah. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Saya Krisna, kelas 2E Pemasaran. Selanjutnya ada Sri Rianti dari kelas 2E Pemasaran. Dan yang terakhir ada Saya Sri Masluro dari kelas 2E Pemasaran. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang marketing plan Kopi Tubruk Gajah. Yang pertama itu konteks sejarah. Sini akan saya jelaskan sejarah Kopi Tubruk di Indonesia dulu ya. Kopi Tubruk Gajah sebuah produk unggulan yang dilahirkan dari tradisi tubruk Indonesia. Diolah dari racikan warisan, menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dengan kopi. Beragam minuman kopi khas Indonesia ditemui di kedai-kedai. Salah satunya adalah kopi tubruk. Metode ini awalnya berasal dari daerah Jawa dan Bali. Karena perkembangan zaman dan migrasi penduduk, metode ini pun hampir digunakan di seluruh Indonesia. Kopi tubruk adalah metode yang paling tua menurut sejarah. Metode seduh ini awalnya diperkenalkan oleh pedagang dari Timur Tengah pada era kolonial. Selama ini, mungkin kita tahu bahwa kopi yang berasal dari kotoran hewan adalah kopi luwak asal Indonesia. Namun, pada 2000-an telah dikembangkan kopi serupa dari kotoran hewan. Kopi ini berasal dari kotoran gajah dan dikenal sebutan Black Ivory Coffee. Dunia kopi memang selalu menarik untuk disimak. Di masa sekarang, minuman kopi bukan sesuatu yang asing lagi, dan tak sedikit orang yang menggemari minuman kopi. Mulai dari harga yang mahal, hingga kopi yang harganya bisa dijangkau semua kalangan. Di tahun 2021, PT Sumber Kopi Prima mengeluarkan Kopi Tubruk Gajah, di mana kopi yang ditawarkan adalah kopi tubruk asli dan juga kopi tubruk manis yang disertai penambahan gula di kemasannya. Keunikannya dari kopi tubruk manis dari kopi gajah ini adalah gulanya yang terpisah dengan kopinya. Sasaran pasar nih. Sasaran pasar utama dari Kopi Tubruk Gajah ini adalah orang dewasa yang berumur 30 tahun sampai 50 tahun yang rindu akan kopi hitam yang diracik dengan racikan warisan. Tetapi PT Sumber Kopi Prima tidak hanya fokus kepada orang dewasa saja. Dengan membuat kopi tubruk manis yang disertai dengan gula terpisah di kemasannya, perusahaan tersebut juga berfokus pada anak muda milenial, seperti sekarang yang ketika nongkrong dengan teman-temannya bisa menikmati kopi yang diracik dengan racikan zaman dahulu. Bisa dinikmati sekarang dengan harga yang relatif terjangkau dan dapat di toko online maupun offline. Lalu kita pasti bertanya-tanya dong, apa sih alasan mereka membuat Kopi Tubruk Gajah? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat alasan atau tujuan dibuatnya Kopi Tubruk Gajah. Alasan yang pertama karena mereka ingin mengangkat kembali esensi tradisi ngopi di Indonesia. Berdiskusi atau bercengkrama sambil minum kopi adalah budaya masyarakat Indonesia. Karena ngopi bisa menjadi media berkumpul bersama teman dan keluarga. Esensi itulah yang ingin mereka angkat kembali. Selanjutnya, mereka ingin mengangkat racikan kopi khas Indonesia yang penuh akan makna dan cerita. Dan yang terakhir, mereka ingin mempermudah konsumen untuk dapat menyeduh kopi khas Indonesia tanpa perlu meraciknya lagi. Banyaknya kopi hitam dalam kemasan menjadikan Kopi Tubruk Gajah ini menjadi pesaing baru bagi mereka. Karena Kopi Tubruk Gajah ini meluncurkan inovasi kopi tubruk dengan gula yang terpisah.
Dengan melakukan kerjasama dengan PT Jarum, bisa membuat kopi tubruk gajah ini bisa bersaing dengan brand kopi hitam atau kopi tubruk yang lain. Kopi tubruk gajah ini rasanya tidak beda dengan yang lain. Tetapi kopi ini mempunyai ciri khas tersendiri yang membuat kopi tubruk tersebut sangat dinikmati di kalangan orang dewasa ataupun anak muda zaman sekarang. Kopi tubruk gajah masuk pada label generasi Y karena lebih berfokus kepada orang dewasa. Mereka tidak ingin menonjol di tengah pesaing para kopi hitam lainnya. Segmen ini memahami orang dewasa yang memiliki diabetes tetapi ingin merasakan kopi tubruk gajah. Maka dari itu, mereka melakukan inovasi terobosan dengan melakukan kemasan gula terpisah. Tetapi kopi tubruk gajah juga ingin masuk pada generasi Z atau generasi milenial yang belum pernah merasakan kopi racikan zaman dulu. Milenial lebih beragam secara etnis dan ras daripada generasi Y dan dipandang lebih optimis dan suka dengan kopi. Strategi pemasaran. Penikmat kopi dengan cara tradisional ini mempunyai kembali digaungkan para publik figur seperti Ryan Rucika, Tara Basro, dan Oka Antara yang menjadi brand ambassador PT Sumber Kopi Prima lewat produk terbarunya yaitu kopi tubruk gajah. Kopi tubruk gajah mempunyai aroma yang khas, rasa kental, dan manisnya. Pas kopi ini mempunyai tagline Tubrukers Yuk Ngopi Gajah yang berarti ajakan untuk semua orang ngopi tubruk dan kembali ke tradisi yang sesungguhnya serta hashtag utama yang digunakan adalah kopi tubruk gajah, kopi tubruk gajah. Juga mempunyai nama panggilan untuk semua pencinta kopi tubruk yaitu Tubrukers. Kopi tubruk gajah hadir dalam 2 kemasan yaitu seset dan box. Terhadap varian kopi ada 2 jenis, kopi tubruk asli dan juga kopi tubruk manis. Kopi tubruk asli adalah kopi tanpa gula, sedangkan kopi tubruk manis dengan gula terpisah bisa ditakar atau atur sendiri tingkat kemanisan sesuai selera 25% manis sedikit, 50% manis sedang, dan 100% manis cocok untuk 1 gelas. Kopi tubruk gajah kini sudah didistribusikan dari Sabang hingga Merauke. Kopi ini juga dijual e-commerce Bilbi Obvious Store Kopi Tubruk Gajah dan juga bisa membeli di warung terdekat ataupun Alfamart dan Indomaret. Bagi yang membeli di Bilbi juga bisa mendapatkan kesempatan bonus mugs gajah. Adapun website resmi dari Kopi Tubruk Gajah beranda Kopi Tubruk Gajah, Kopi Gajah Eats. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi yang harus dilakukan Kopi Tubruk Gajah. 1. Mengevaluasikan kinerja marketing, apakah sudah mencapai target yang perusahaan inginkan. 2. Mendengar keluh kesah dari penikmat kopi yang susah mencari kopi tubruk di zaman sekarang. 3. Menjangkau semua wilayah agar produk ini lebih dikenal oleh para penikmat kopi. 4. Umpan balik dari pelanggan kopi tubruk gajah sangat penting untuk kemajuan dari produk ini agar bisa apa yang konsumen inginkan. Hanya ini yang bisa kelompok kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa.